Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heli Fauza SPD. Saya mengajar di SDN 12 Lembah Melintang. Saya mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Udah bisa, Bu Eli? Bisa kayaknya. Kan aja lah Bu, maksudnya. Nanti saya dua ini Bu, laptopnya nanti kalau misalnya apa, saya share dari yang satunya lagi gitu Bu. Nah, silakan. Saya mulai ya Bu. RPP-nya udah share? Udah tadi di apa? Kelompok C. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Ibu semuanya. Yang Bu. Semangat ya pagi ini. Semangat. Anak-anak Ibu ada sarapan tadi pagi? Ada, Bu. Ada Bu. Tadi makan kecapan. Sedikit Bu. Sholat subuh ada? Insya Allah ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana anak Ibu hadir semuanya atau ada yang tidak hadir? Semuanya Bu. Hadir semuanya, alhamdulillah juga. Nah, ketua tolong disiapkan sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Tapi sebelumnya tolong mejanya dirapikan terlebih dahulu. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, supaya kita tambah semangat lagi untuk belajar. Udah siap? Ya Bu. Nah, tolong pimpin doanya. Ayo Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ketua. Baiklah, untuk pelajaran kita pada kesempatan ini, biasanya sebelum kita mulai pelajaran kan kita baca satu surat pendek terlebih dahulu, ya kan? Nah, kita baca dulu satu aja surat Al-Ikhlas. Siapa yang mau memimpin? Ketua aja lah Bu. Ketua lagi. Apa Arif? Nak Arif lah. Ayo. Saya nggak hafal Bu. Arif gantian. Nggak hafal saya do Bu. Wih, udah kelas 6 ini. Oke. Nah, Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid Kullahu lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, anak-anak Ibu. Seperti biasa, dan ini juga hari Kamis, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Hafal semuanya kan? Nggak ada yang nggak hafal lagi. Oke, kita nyanyikan dengan semangat. Ibu pimpin dari sini ya. Ya Bu. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Agak cepat. Di sana Aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu Indonesia
3. Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, Allah di mana untuk Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah bernyanyi dengan semangat. Karena dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan kembali mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara dan bangsa kita ini dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan kita. Baiklah anak-anak ibu, hari ini sesuai dengan jadwal kita mata pelajaran matematika ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang lingkaran. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Kalau sekarang kita akan belajar tentang menaksir hasil keliling dari lingkaran. Diharapkan nanti setelah kita belajar tentang keliling ini, dari pembelajaran kita ini anak-anak ibu dapat mengetahui dari mana datangnya nilai V. Kemudian dapat menemukan rumus keliling dan juga dapat memecahkan permasalahan atau soal cerita yang berhubungan dengan keliling lingkaran. Nah, anak-anak ibu nanti juga dari pembelajaran kita ini akan bermanfaat untuk di kehidupan anak-anak ibu di sehari-hari. Siapa anak-anak ibu? Ya, Bu. Oke, kembali mulai pelajarannya kita lanjutkan. Tepuk semangatlah dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, pintar anak-anak ibu semuanya. Masih semangat. Nah, di sini sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Ada yang masih ingat unsur-unsur lingkaran? Apa-apa saja? Jari-jari. Jari-jari bagus. Ada diameter. Ada diameter bagus, Arek. Jari-jari. Bagus, jari-jari dan sebagainya. Nah, itu unsur-unsur lingkaran. Sekarang karena kita akan mencari keliling lingkaran, ada satu unsur lagi yang harus kita ketahui, yaitu nilai V. Nah, V itu nilainya 22/7 atau 3,14. Itu sudah ya. Sam? Nah. Oke, kira-kira dari mana datangnya? Ada anak-anak ibu yang tahu dari mana itu nilai V itu? Kenapa ada nilai V sudah ketentuannya seperti itu? Ada yang tahu? Enggak tahu dong. Enggak tahu. Bu, belum tahu. Ya, hari ini kita akan mempelajari itu, menemukan dari manakah datangnya nilai V tersebut. Dan anak-anak ibu sekarang duduk berkelompok ya, sesuai kelompok kita yang kemarin saja. Duduk berkelompok. Ya, Bu. Nah, cari teman kelompoknya yang kemarin. Itu sudah ada. Nah, sudah ada bawa bahan-bahan yang ibu minta kemarin. Ada tutup toples dan juga CD, ada spidol dan lain sebagainya, ada di bawah. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara menemukan V dari sebuah lingkaran. Nah, setelah itu nanti baru kita temukan rumus mencari keliling lingkaran.
Nah, yang pertama, ambil tutup toplesnya masing-masing. Nah, kita ukur dulu, kita temukan dulu kelilingnya. Nah, anak-anak ibu tahu keliling itu kan? Nah, nih, tahu kan kelilingnya itu sekeliling dari benda yang kita pegang atau sekeliling benda dari yang berbentuk lingkaran tersebut. Nah, kita, iya. Nah, nih, kita lingkarkan dia. Oh iya, selain tadi bahan-bahan yang Ibu sebutkan, kita juga membutuhkan gunting ya, gunting, kemudian roll untuk mengukurnya nanti. Nah, sekarang kita mulai dulu dari ini, keliling lingkarannya, kita gunting pas di pertemuannya. Sudah, anak ibu? Sudah digunting? Sudah, Bu. Oke, kita ambil roll, kita ukur. Keliling yang pertama ini dia 25,1. Berapa nenek ibu? 25,1. 1. Nah, siapa yang mau ke depan menuliskannya? Nih, kita tulis di sini ya. 25,1. Oke, sekarang kita ukur diameternya. Nah, bagaimana cara mengukur diameter? Kemarin ada yang masih ingat diameter itu apa? 2 kali jari-jari, Bu. 2 kali jari-jari, bagus. Diameter itu, ada lagi yang tahu? Setengahnya. Diameter itu adalah garis Tengah. tengah. Dari pinggir lingkaran dia melewati titik pusat dan ke pinggir lagi. Nah, jadi ini kita ukur lagi. Nah, kita gunting lagi. Kemudian kita ukur dengan penggaris yang sudah kita sediakan. Nah, diameternya D8. Berapa nenek ibu? 8. Nah, diameternya D8. Kita isi di sini. Nah, dan untuk mencari V-nya, bagaimana nenek ibu? Kita bagi 8. bagus. Kita bagi dia 25,1. 25,1 Tolong Cik Lai Fitri. bagi 8. Evaluasi lah. Nah, berapa nenek ibu? Nah, karena kita kan sekarang hanya ingin membuktikan, jadi kita hitung dengan kalkulator juga boleh ya nenek ibu. 25,1 dibagi 8. Hasilnya 3,1375. Berarti bisa kita bulatkan, kita ambil saja 2 angka di belakang koma, yang 137 itu menjadi 3,14 atau 3,14. Oh iya. Ya. Nah, 3, ini kita buat 3,14. Nah, oke, sekarang kita lanjut yang kedua, CD. Nah, caranya tetap sama seperti yang tadi. Kita ambil juga pita, kita lingkarkan di sini. Sampai sekeliling pita tersebut, CD tersebut. Di mana bertemunya? Kita gunting.
Nah, karena pita kita ini panjang, nah ini lewat dari 30 cm, kita kasih tanda sampai di mana yang 30 cm tersebut. Mana nulis lagi? Nah, sisanya kita ukur lagi. Tadi sudah 30, sekarang tambah dia 7,7. Jadi semuanya berjumlah berapa jadinya? 37,7. Bagus. 37,7. Nah, kita isikan lagi ke tabel kita ya. 37,7 itu untuk keliling. Sedangkan diameternya kita ukur lagi. Nah, seperti yang tadi, dari tepi lingkaran melewati titik pusat sampai ke tepi lingkaran yang satu lagi. Kita gunting. Nah, setelah dapat kita nih. Dia ukurannya atau panjangnya 12 cm. Kita tuliskan lagi. Berapa Nenek Bu? 12 cm. Nah, untuk V-nya seperti yang tadi juga. Oke, apa tadi rumusnya? Anak-anak K per D. keliling. K dibagi D. Ya bagus. Atau K. Nah, K dibagi D sama dengan 37,7 Bagi 12. bagi 12. Hasilnya kita buktikan lagi. Nah, kita buktikan lagi apakah betul dia 37,7 dibagi 12 sama dengan 3,14 3,141 1416 dan sebagainya itu kita bulatkan menjadi 3,14. Nah, itulah anak-anak ibu. Nah, jadi berapa dapat V-nya ini? Kesimpulannya berapa V-nya? Sudah 2. Kita buat percobaan, hasilnya Dibagi diameter. Iya, V-nya itu keliling dibagi diameter dapat berapa dia anak-anak ibu? 3,14. 14. Nah, atau Tanya iya. Bu. Nah, 22/7 itu di mana daftarnya Bu? Dia ketentuannya kan seperti itu 22/7 3,14 atau 22/7. Tadi lupa Ibu menyebutkannya di depan karena V itu ketentuannya 3,14 dan 22/7. Kalau 22/7 ini dapatnya nanti kalau dia diameternya itu kelipatan 7. Oh. Nah, kalau nanti kelipatannya diameternya ini kelipatan 7, kita akan menemukan dia di V-nya itu 22/7. Nah, bisa ngerti ada yang apa? Paham, Bu. Paham Bu. Sekarang kita temukan rumus kelilingnya. Nah, apa rumus kelilingnya dari sini? Kalau tadi ini keliling, ini diameter, ini V. Berarti keliling itu 2 PR. 2 VR. Kalau kita menggunakan jari-jari, kalau kita menggunakan apa rumusnya? V kali Ini jari-jari. D. Nah, kalau menggunakan jari-jari, tambah angka 2 di depan, 2 kali V kali R. Kenapa? Nah, coba ada yang tahu kenapa 2 kali di sini? Karena R itu Karena 2 diameter kali. 2 kali jari-jari. Diameternya 2 kali dari Pintar mendasar sekali. naik salah.
Itu 2 kali jari-jari, Bu. Diameter itu 2 kali jari-jari, maka kita dapatkanlah rumusnya seperti ini. Nanti terserah anak ibu mau menggunakan rumus yang mana. Kalau nanti diketahui jari-jari, gunakanlah yang pakai jari-jari. Nanti kalau dia yang diketahui itu diameter, gunakanlah yang rumusnya V kali D. Kemudian ini juga anak ibu terserah mau gunakan V-nya yang mana. Kalau dia kelipatan 7, 22/7, sedangkan kalau dia tidak kelipatan 7, misalnya 5, 10, itu V-nya 3,14. Sampai di sini ada yang masih belum mengerti, Nenek Ibu? Nah, mengerti, Bu. Sudah. Sekarang baru kita masuk ke sebuah permasalahan. Nah, kita akan mencari keliling dari sebuah lingkaran. Nah, coba perhatikan anak ibu. Ibu coba dulu share. Nah, ibu bagikan LKPD ya, anak ibu. Iya, Bu. Nah, nanti ya anak ibu tetap di dalam kelompoknya masing-masing mengerjakan LKPD ini. Nah, ini LKPD-nya. Nampak anak ibu? Nampak, Bu. Nah, sebetulnya ada gambarnya juga di sini. Nah, seorang anak yang sedang mengelilingi sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Atau ada yang tolong dibaca. Sekarang kita cermati dulu, pahami dulu soalnya sebelum kita mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut. Kita pahami dulu masalahnya di sini itu apa. Coba siapa yang mau membacakannya? Istiqomah mungkin? Nomor berapa, Bu? 1. Ini. Semacam Iya. dengan perlahan, berulang dan teliti. Adi berlari mengitari sebuah taman yang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 14 meter. Berapa keliling dari taman tersebut? Jika sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Berapakah jumlah pohon yang akan ditanam di sekeliling taman? Nah, sekarang pahami dulu. Baca lagi baik-baik, diskusikan dengan temannya. Apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Ada seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk sebuah lingkaran. Diameternya 14 meter. Kemudian apa yang kita ketahui di situ? Diameternya, Bu. Apa yang diketahui? Diameternya 14 meter. Bagus. Itu akan kita buat di bawahnya itu. Ada langkah kerja, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menyelesaikan permasalahan di atas dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini dia. Langsung bekerja ya, Nana Ibu. Ya, Bu. Iya, Bu. Tulis apa yang anak-anak Ibu ketahui dalam cerita tersebut. Apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan di situ. Udah bisa? Udah ketemu? Baru lanjut kita yang kedua. Kalau sudah tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, kita akan membuat sebuah strategi langkah penyelesaian. Belum menyelesaikan kita buat dulu strateginya. Kira-kira kita gunakan apa? V-nya berapa? Atau kita gunakan kelilingnya berapa? Anak-anak Ibu diskusikan di dalam kelompoknya. Udah bertemu strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan ini? V-nya menggunakan yang 22/7. Kenapa? Karena kelipatan 7, 14. Iya bagus, Istiqo, pintar anak Ibu.
jempol untuk istiqom. Nah, oke, sudah tahu strateginya kan? Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Barulah kita kerjakan. Selesaikan ini. Oke, selesaikan dulu di buku di LKPD-nya. Selesaikan dulu. Kemudian nanti akan kita kerjakan ke papan tulis. Perwakilan dari kelompok akan menyelesaikannya ke depan ya. Sudah selesai anak ibu? Jangan lupa buat diketahuinya lagi, diulang di bawah ya. Diulang di bawah, tadi diketahui itu apa? Kemudian ditanyanya yang mana? Kenapa? Nah, udah ketemu. Apa yang diketahui tadi? Diameter. Apa yang diketahui tadi? Diameter. Diameter, bagus. Kita tulis ya. Diameter di sini. Kita tulis lambangnya saja ya. D sama dengan 14 cm. 14 meter, Bu. Salah. Maaf. 14 meter. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang diketahui? V-nya. Oke. Pohon. Jarak antara pohon. Bagus. Jarak pohon. Berapa jarak pohon antara pohon? 2 meter. 2 meter. Nah, oke, baru ditanya. Apa yang ditanya? Jumlah pohon. Jumlah pohon sebelum jumlah pohon tadi? Keliling. Bagus, pintar. Kelilingnya dulu. Keliling sama dengan titik-titik. Kita buat tanda tanya. Kemudian baru berapakah jumlah pohonnya? Berapa jumlah pohon? Barulah penyelesaian. Nah, ada yang mau ke depan? Anak-anak ibu? Perwakilan kelompok tadi. Udah siap kan? Udah selesai? Ini menjawabnya. Nah, kita selesaikan. Keliling itu sama dengan, buat rumusnya. Apa tadi rumusnya kita gunakan? Yang mana? 22/7. Rumusnya dulu. Tulis dulu rumusnya biar kita ingat. V kali D sama dengan V kali D. Dalam kurung V-nya berapa kita ambil? Yang 3,14 atau 22/7? 22/7. Bagus. 22/7. Nah, barulah kita kerjakan. V-nya 22/7 kali 14. diameternya 14. 44, Ayo, Bu. berapa? Hah? 44, Bu. 44. 44. Bisa kita coret silang seperti ini karena anak ibu sudah belajar di kelas 5 penyederhanaan pecahan kan? Ya. Ini sama-sama dibagi 7. Ini 1, 14 bagi 7, 2. 22 kali 2 itu 44 meter. Ini apa anak ibu? Keliling. Masalahnya tadi apa yang harus kita selesaikan? Jumlah pohonnya, Bu. Bagus, pintar anak ibu. Jadi baru di sini jumlah pohon. Bagaimanakah caranya? 44 dibagi 22, Bu. 44. 44 dibagi 2, Bu. 44 dibagi Bagus. 2. Apa ini dulu? Keliling ya. Keliling dibagi jarak tadi. Ini dia. Kelilingnya 44 bagi jaraknya 2 sama dengan 22 meter.
Pintarnya anak ibu ini. 22 batang, Bu. Salah nih, Bu. Pohon ya, Bat. Pohon. 22 batang pohon, Bu. Karena takjubnya ibu anak-anak ibu pintar-pintar semuanya. Salah tulis. Nah, 22 pohon. Jadi, kalau soal cerita itu ada jadinya. Nah, jadi jumlah pohon, nah sini aja ibu buat pohon yang akan ditanam adalah 22 pohon. Nah, bagaimana nenek ibu? Ada yang diragukan cara menyelesaikan masalah yang seperti ini? Kira-kira masih ada yang belum mengerti? Sudah, Bu, kayaknya. Udah, Bu. Alhamdulillah, sudah kayaknya. Nah, karena nenek ibu sudah mengerti. Ya, Pak Ketua juga lupa mengingatkan jamnya. 5 menit lagi ya. Oke, anak-anak ibu. Nah, sekarang anak-anak ibu kita mengerjakan latihan evaluasi ya. Nih soal evaluasi, kerjakannya secara mandiri. Nah, dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Nah, ini dia. Nah, kerjakan, nanti kita kumpulkan. Ibu tunggu 5 menit ya. Kerjakan sekarang. Oh ya, bagikan dulu. Siapa yang mau bantu ibu membagikan soalnya? Arif. Pak Arif. Bu. Nah, Arif ini. Oke, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Bu. Oke, kerjakan. Siap. Siap, anak-anak ibu. Kita kumpulkan ke depan. Nah, oke anak-anak ibu. Pelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Menghitung keliling. Bagus, menghitung keliling. Apalagi? Menemukan, apa yang kita temukan? I. Menemukan pi. Apalagi? Ya. Menemukan rumus keliling. Rumus keliling, bagus, pintar anak-anak ibu. Sudah menemukan, sudah menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian mungkin itu saja. Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Senang anak ibu belajar? Senang, Bu. Karena sudah menemukan, maka senang ya. Paham kan pelajarannya? Oke. Paham. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa pelajaran kita untuk hari berikutnya itu tentang kelanjutan. Ini juga masih lingkaran, yaitu tentang luas lingkaran. Anak-anak ibu baca bukunya di rumah ya. Supaya nanti ketika kita belajar, anak-anak ibu sudah ada bahan untuk kita bahas. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa juga dulu. Oke, Ketua, pimpin lagi doanya untuk menutup pelajaran. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak ibu, sampai bertemu pelajaran selanjutnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau tepuk tangan dulu, Tanda. Allahu Akbar. Oke. Silakan komentari pertama Pak Arif, kemudian Ibu Armayanti. Bukannya Pak Juha komentarnya? Pak Juha. Pak Juha kayaknya sana.
Arief sudah. Pak Juha dan Bu Yulneti, Bu. Iya, Pak Juha sama Bu Yuneti. Iya. Pikir tadi sesudah nama Pak Juha nama Bu. Iya. Karena tadi duluan Pak Juha. Pak Juha dan Bu Yuneti, silakan. Siapa dulu? Pak. Ya, Bu. Baiklah, saya akan mencari hasil speaking Bu Helikoza. Saya rasa Bu Helikoza sudah semangat ya dalam melaksanakan kompetisi ini. Buat anaknya semangat. Kalau waktu tadi sudah bisa mengatur waktunya. Itu saja. Makasih Bu. Berikut Pak Juha, ada Pak Juha? Halo Bu, Silakan dikomentari. tadi agak suaranya kurang bagus Bu, tadi saya dengar agak putus-putus di sini Bu. Tapi kalau untuk penjelasan kelilingnya saya kira bagus untuk menentukan keliling. Untuk yang lainnya saya rasa bagus Bu. Bagus. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Mantap. Iya. Berikutnya silakan Pak Zul. Ya, makasih Bu Eli, itu semangat sekali tadi itu. Begitu bersemangat. Udah sempat down itu. Kayak ada kejar target gitu. Ngebut ya Pak. Itulah kelemahannya kalau pre-teaching ini. Memang jauh beda dengan pengajaran. Tapi tadi di sel materi nampaknya ada runut. Segi materi ada runut, ada nampak langkah-langkah, ada jalan kalau saya perhatikan. Dan nampak betul-betul sudah. Kita kena mungkin laptopnya 2 tadi, jadi gampang ya. Lihat materinya, lihat PP-nya, laptop 1 ya juga. Mungkin itu kali itu. Itu mungkin yang membuat dia lebih leluasa kali. Lebih gampang. Pokoknya itulah kelebihan Bapak Ibu, itu yang kecanggihan namanya. Kalau tidak bisa laptop 1, laptop 2, perlu 3 laptop kamera yang kami sorot untuk pembelajaran. Itu kan termasuk kreativitas namanya itu. Sehingga tidak ada jawaban seperti tadi. Ini laptop saya pasti pindah, ini rusak, ini rusak. Jadi bagus sih Bu, nanti perbaiki terus karena banyak catatan-catatan dari observer. Observer yang jelas itu karena dia punya punya format untuk mengamati. Kalau kami hanya melihat selayang, hanya perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan yang diperbaiki oleh observer betul bisa Ibu lanjutkan perbaikannya. Terima kasih Bu. Insya Allah Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Zul. Ya. Sepakat ya, bagus. Mantap Bu. Tapi mantap. Tapi ada hal-hal yang mungkin perlu juga untuk ditingkatkan. Nah, semua itu mesti ada peningkatannya. Pertama tentang penguasaan materi. 3, misalnya ada bilangan desimal 3,145 3,140. Apa bacaannya Bu Eli? 1401. Nah, kalau ada bilangan desimal 3,14. 3,14. Mana yang besar bilangannya? Atau mana yang lebih bilangnya? Oh, Yang 14 per 100 Mbak Bu. 14. Hah? 3,14. Karena 3,14. 14 per 100. Oh iya. Mana yang besar bilangannya? Bilangannya yang lebih besar 3,14. Jangan besarnya 3 enggak? 3,14.
3 ya Bu. Apa Bu tadi 3,14 dengan 3,14? 1401. Mana yang lebih bilangannya misalnya 3,14 dengan 3,1401. 3,01 M. Satunya yang terakhir tadi Bu. 0,01. Yang Ada pakai sama. 0,1. Sama bilangannya itu. Sama itu. Kalau yang 14 itu disederhanakan. Mana sama tuh diberatkan ke tulisannya bawah. beda. Bacanya apa? Apa dibaca? Bu, lebih besar 3,14 Bu Zulfa. Iya, Bisa 3, 3,14 kenapa? Karena 3,14 itu per 100, kalau 3,1401 itu per per 1000. lebih dari per 1000. Lebih dari per 1000. Tapi bilangannya kan juga 1000 kan? Iya Bu. Yang ada satunya belakangnya tadi Bu yang besar. Nah, Cerah. jadi ini penguasaan materi matematikanya ini. Iya Bu, iya Bu. Iya Bu. Lalu bagaimana membacanya? Nah, itu lagi yang tadi yang jadi masalah itu membacanya. Gimana cara membaca bilangan desimal? 3,14. Nah, Bu ini tadi baca apa? 3,14 itu ada puluhan, ada satuan. Jadi padahal ini pecahan desimal, jadi bacanya 3,14. Oke, 3 Karena dia 3 per 100. 4 ya. Iya, 3,145 kalau dia 145 di belakangnya. 3,1401. Kalau 1,14 tadi ada puluhannya, ada satuannya di situ, Bu. Sedangkan kita pelajarannya pecahan. Ya, jadi membaca bilangan desimal itu hati-hati, jangan dibaca juga misalnya 3 yang tadi 3,1401 jangan dibaca 3,1401. Nah, yang dibaca pula kayak gitu. Ya. Iya. 3,14 itu dibaca 3,14. Tidak 14 itu 3,14. Jadi bilangan di belakang koma itu dibaca saja bilangan-bilangnya. Iya Bu, iya Bu. Tidak ada ribuan di sana, tidak ada puluhan, tidak ada ratusan, tidak ada puluh ribuan sana. Ya, itu hal-hal kecil yang mana kalau tidak dipahami, dikuasai oleh guru-guru ini, siswanya jadi hilang sama sekali. Akhirnya matematika itu hilang dari peradaban. Berarti salah. Salah gurunya, salah berarti siswanya. Nah, udah, salahnya semua kan. Iya Bu. Nah, itu yang pertama. Iya. Nah, yang kedua tadi menjelaskan materinya ya. Kan dia polia ya. Iya Bu. Nah, alangkah baiknya masalahnya itu diletakkan sebelum materinya diberikan. Sehingga nampak juga pembelajaran berbasis masalahnya, walaupun dia polia, tapi kan inti dari pembelajaran kita saat ini kan fokus ke pembelajaran berbasis masalah. Oh iya Bu. Berikan dulu, suruh mereka bekerja, kan bisa tuh mereka menemukan V. Nah, beri mereka lingkaran yang bermacam-macam, suruh mereka mengukur, suruh mereka menghitung hasil ukuran mereka, suruh mereka mempresentasikan hasil hitungan mereka. Nah, maka akan ditemukanlah satu angka yang hampir sama, tidak mesti 3,14 ya, karena ada kalanya mereka kurang teliti dalam menghitung, bisa saja terjadi. Mungkin akan ditemukan 3,14, 3,16, 3,15, 3,152, bisa saja terjadi. Itu karena ketelitian lagi tuh. Kalau Bu Eli tadi persis itu kaget juga kita tuh. Bisa persis 3,14 semuanya. Nah, mesti dalam percobaan itu ketelitian kalanya tidak terlalu teliti kita.
Nah, kemudian dari situ maka mereka menemukan satu angka. Yang itulah yang kita sebut dengan V, yaitu 3,14. Bisa saja mereka menemukan memang lingkaran yang kita berikan ke mereka itu ada yang kita buat jari-jarinya 7. Atau ya kita buat dari karton, mungkin tidak benda sesungguhnya kita buat dari karton, sehingga nanti kelilingnya akan diperoleh 22. Diperolehlah 22/7. Nah, itu karena 22/7 itu kan pecahan sederhana itu. Nah, itu juga bisa kita anggap sebagai V. Nah, jadi dalam proses mereka menemukan itu akan lebih lama ingatnya, akan lebih tahan lama di pikiran siswa mereka yang menemukan sendiri daripada Bu Eli yang terangkan. Iya, Bu. Nah, jadi berikan masalah untuk menemukan V itu. Misalnya Pak Ali ingin mengetahui soalnya tadilah bisa itu digunakan, tapi dengan lingkaran yang bermacam-macam diberikan ke siswa. Jadi yang soal yang Bu Eli sampaikan tadi itu diberikan aja menjadi masalah ke siswa, sehingga Bu Eli nggak perlu menerangkan, nggak perlu Bu Eli yang mengukur, nggak perlu Bu Eli yang kita guru ini kan tugasnya lebih banyak mengarahkan untuk siswa belajar. Namanya sekarang kan pembelajaran. Guru bertugas untuk membuat siswa belajar, bukan mengajar lagi. Ya, nah, itu tambahannya. Ini untuk ke depan lebih baik. Sebenarnya sudah baik, sudah bagus, ya. Cuma untuk ke depan bisa lebih. Ya, supaya bisa juga diterapkan di sekolah, Bu, apanya itu. Iya. Bisa nanti. Terima kasih, Bu. Sama-sama.